Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Filzah. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 20241000036. Pada kali ini, saya akan membahas tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Materi yang saya ambil yaitu dari Kompas, Suara.com, dan Detik.com. Dan juga, saya mengambil materi dari jurnal Artefak yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Tride Srapeteli, vol 5, halaman 45-48. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan di negara Republik Indonesia. Pada perkembangannya, dengan semakin pesatnya arus globalisasi, modernisasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, bahasa Indonesia harus dapat menjadi sebuah instrumen dalam melakukan komunikasi utama di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Ejaan memiliki fungsi sebagai landasan pembaku tata bahasa, pembakuan kosakata, dan istilah, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia, dan membantu memahami informasi bagi pembaca. Kita tahu bahwa ejaan bahasa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Namun, sudahkah kita tahu bagaimana sejarah ejaan bahasa Indonesia? Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada 1901. Perubahan yang dilakukan oleh Charles E. Van Ophuijsen dibantu juga oleh Engku Nawawi dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Berkait adanya gerakan pembaharu tersebut, bahasa Melayu yang awalnya menggunakan huruf bahasa Arab berubah menjadi huruf Latin. Penggunaan huruf Arab Melayu atau abjad Jawi digunakan sejak zaman Kerajaan Pasai yang menjadi tulisan resmi di negara Melayu pada masa kolonialisme. Ejaan Van Ophuijsen hanya berlaku hingga tahun 1947. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi dihasil perubahan ejaan Van Ophuijsen pada Kongres Bahasa ke-1. Kongres Bahasa Indonesia kedua yang digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia II ini, peserta Kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. Terjadilah kesepakatan dan terbitlah ejaan pembaharuan. Ejaan Melindo dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada 1962. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaharuan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Masuri Saleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Suwandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan 2009. Pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Upaya pemerintah dan para tokoh bahasa yang memiliki komitmen terhadap pelestarian bahasa Indonesia mengadakan kongres-kongres dalam rangka membahas perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan rutin ini diberi nama Kongres Bahasa Indonesia. Dengan adanya kongres tersebut, muatan dari bahasa Indonesia menjadi lebih komprehensif dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berikut ini adalah beberapa kongres bahasa Indonesia yang sudah dilaksanakan.
Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 di Kota Solo, Jawa Tengah. Kongres pertama ini menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesepahaman, yakni urgensi dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia pada waktu itu. Sampai pada akhirnya, pada 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 36 menetapkan bahwa Indonesia sebagai bahasa negara. Diresmikannya penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Opheusden yang berlaku sebelumnya. Peresmian ini terjadi pada tanggal 19 Maret 1947. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954 di Kota Medan, Sumatera Utara. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah tindakan rasionalisasi dari keinginan yang kuat dan keras dari bangsa Indonesia untuk selalu menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa nasional. Pemerintah pada 16 Agustus 1972 meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diperkuat dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 31 Agustus 1972 menetapkan Pedoman Umum Bahasa Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentuk Istilah Resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau wawasan Nusantara. Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Ibu Kota Jakarta. Hasil yang didapat dari Kongres Bahasa Indonesia ketiga ini yaitu memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 dan selalu berusaha dengan optimal untuk memanfaatkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia keempat diselenggarakan pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 di Jakarta. Pada pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia keempat bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55 yang menghasilkan kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tercapai seoptimal mungkin. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia kelima ini dilahirnya karya monumental yaitu sebuah kamus besar bahasa Indonesia dari tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1903 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-6 diantaranya yaitu pengusulan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, di samping mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-7 dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-7 yaitu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia ke-8 menghasilkan kesepakatan pengusulan bulan Oktober menjadi bulan bahasa. Agenda pada bulan bahasa adalah berlangsungnya seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 membahas 5 hal utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajuan bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Kongres bahasa ini berskala internasional yang menghadirkan pembicara-pembicara dari dalam dan luar negeri.
Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-10 merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud dan juga merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Perubahan ejaan bahasa Indonesia tidak dilakukan begitu saja, melainkan terdapat beberapa alasan dan prinsip dasar untuk mengubahnya. Berikut beberapa prinsip dasar dalam perubahan ejaan bahasa Indonesia yaitu kecermatan, kehematan, keluasan, dan kepraktisan. Sekian materi sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.